Oke guys, jumpa lagi bersama gue Deka dari Epiclopedia, dan akhirnya ya sekarang di sini kita udah kedatangan Infinix GT20 Pro ya, bisa dibilang ini adalah seri HP gamingnya Infinix loh. Dan ini adalah penerus dari seri sebelumnya yaitu GT10 Pro, dan di GT20 Pro ini emang cukup banyak banget peningkatan loh. Nanti kita lihat ya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita lihat dari box-nya udah kelihatan loh ini bahwa HP ini adalah official gaming phone of MDL. Nah, jadi ini HP emang bener-bener segmennya tuh untuk gaming banget gitu ya. Dan untuk storage-nya itu di 256 GB, dan untuk RAM-nya ini yang di 8 GB ya. Satu lagi itu ada yang di 12 GB harusnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang ada beberapa rincian speknya, yaitu untuk chipsetnya pakai Dimensity 8200 Ultimate yang punya fabrikasi 4 nanometer. Nah, dan untuk refresh rate-nya dia udah 144 Hz Full HD+. Terus kita lihat ya di sini ada Clean and Pure OS. Jadi maksudnya HP ini benar-benar nggak ada bloatware ya, jadi benar-benar udah clean. Jadi buat teman-teman yang biasanya kesel nih, nih HP banyak bloatware atau apa gitu. Nah, HP ini nggak ada bloatware, jadi udah bersih banget. Nanti kita lihat. Oke deh, ini langsung aja kita buka. Dari mana nih bukanya? Oh, dari sini ternyata. Cara bukanya, oke ini kita buka dulu. Nah, mantap. Dari boxnya aja emang kayak udah gaming banget ya. Oke teman-teman bisa lihat ya, untuk boxnya sendiri emang kelihatan kesan gamingnya tuh berasa banget gitu. Dan ini langsung aja kita buka. Nah, cara bukanya begitu ya, keren ya. Dan kita lihat apakah HP ini emang bener-bener powerful untuk gaming atau gimana nanti performanya ya. Di sini kita lihat ada tulisan Green Gaming Tour Outplay the Rest. Mantap. Nih kita coba buka dulu ya. Harusnya sih standar ya. Di sini ada SIM ejector ya, teman-teman. Terus di sini ada casing ya. Oh, ini ada casingnya. Oke, ini untuk casingnya. Wah, ini untuk casingnya juga lumayan bagus ya desainnya. Oke, ini kita taruh sini dulu, dan di sini seperti biasa harusnya ada petunjuk dan ada apa lagi nih? Anti gores nih ya untuk template glass-nya nih. Oke, ternyata cuma ada itu aja isinya. Simple, ternyata cuma ada template glass, petunjuk penggunaan, dan casing ya. Ini kayaknya kita bakal singkirin dulu. Oke, ini untuk case-nya kita taruh sini dulu deh. Oke, nah ini untuk unitnya yang pasti ya. Nah, di sini kita lihat dia nampilin informasi yang sama kayak di boxnya ya. Dimensity 8200 Ultimate, 4 nanometer up to 16 GB extended RAM. Oke, ini kita coba buka dulu ya. Kita penasaran soalnya desainnya. Desainnya kurang lebih ya mirip-mirip kayak Infinix GT10 Pro yang kemarin ya. Tapi emang si lampu LED-nya ini nih yang membentuk huruf C gini emang sedikit lebih gede gitu ya, lebih lebar gitu. Tapi keren loh ini, lihat. Kesan gaming itu berasa banget gitu ya kalau emang targetnya untuk segmen gaming gitu ya. Oke, ini sementara kita taruh sini dulu deh. Terus kita lihat lagi. Harusnya tinggal ada kepala charger sama kabel ya. Kita keluarin aja semuanya nih. Ups, agak susah nih. Oke, kita keluarin semua. Ini boxnya kita singkirkan dulu. Nah, ini untuk charger 45 wattnya ya. Jadi HP ini mendukung fast charging sampai 45 watt. Dan ini untuk kabel USB Type-C-nya ya. Kayak gitu teman-teman. Untuk isi boxnya ternyata simple banget ya. Nggak terlalu banyak macam-macam isinya. Oke, sekarang kita langsung aja untuk ke HP-nya nih ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat ada 3 kamera ya, 108 megapiksel OIS, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel untuk deep sensor ya. Dan ini untuk LED flash-nya. Terus di bagian bawah nih ya teman-teman bisa lihat ini ada lubang speaker, terus ada port USB-C, mikrofon, dan SIM tray-nya. Untuk SIM tray-nya kita lihat kira-kira dia nawarin micro SD atau enggak ya. Oke, untuk SIM tray-nya nih teman-teman. Jadi dia udah nggak nawarin ini ya, nggak nawarin slot micro SD gitu ya. Jadi kita benar-benar harus puas sama kapasitas memori yang ada ya, yaitu di 256 GB kayak gitu. Oke, ini untuk bagian bawahnya, dan untuk bagian atas kita lihat di sini ada lubang speaker lagi ya, soalnya dia kan udah dual speaker.
terus ada infrared dan lubang mikrofon lagi. Dan di sini kalau kalian lihat ya, ada tulisan yang lumayan agak kecil banget ya tulisannya. Tulisannya itu sound by JBL ya. Jadi HP ini speakernya udah ditandem sama JBL itu. Jadi harusnya sih mantap kualitas suaranya gitu. Dan di sebelah kiri ya, dia nggak ada apa-apa, bersih. Oke, jadi ini langsung aja deh kita coba hidupin. Kita coba hidupin dulu. Kita setting-setting, kita benchmark, dan nanti kita mainin beberapa game ya. Dan kira-kira kalau misalkan kita pasang casingnya, nah kurang lebih kayak gini teman-teman tampilannya ya. Jadi si LED-nya tetap kelihatan ya. Nah, dia nyala tuh ya. Oke teman-teman, ini kita udah coba hidupin. Kita lihat ya untuk fingerprintnya. Nah, untuk fingerprintnya terbilang lancar ya. Nggak ada delay, nggak ada kendala tuh ya. Udah terbilang lancar. Dan ini untuk tampilannya ya teman-teman, bisa dilihat nih. Tampilannya emang terlihat beda ya. Lagi-lagi emang ini segmennya untuk gaming gitu. Jadi emang kesan gaming harus berasa banget gitu. Jadi untuk OS-nya emang secara UI-nya emang agak berbeda ya. Bisa dilihat teman-teman tuh ya. Dari ikonnya gitu, dari wallpaper dan segala macam lainnya pun emang agak beda gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu untuk skor Antutunya nih ya. Tadi udah sempat kita benchmark. Untuk skor Antutunya itu di angka 900 ribuan gitu ya. Jadi untuk Dimensity 8200 Ultimate ini ada di angka 900.000. Jadi emang masih di bawah Poco X6 Pro ya. Jadi HP ini emang disebut-sebut bakal jadi saingan Poco X6 Pro nih. Tapi secara performa kayaknya ini agak di bawahnya. Karena si Poco X6 Pro itu skor Antutunya udah di angka 1,3 juta gitu ya. Tapi kita lihat ke depan ya, kira-kira dengan harga yang ditawarin, kira-kira HP ini benar-benar bakal jadi saingan beratnya si Poco X6 Pro atau enggak? Kayaknya sih bisa jadi gitu ya, karena salah satu kelemahan Poco X6 Pro sampai sekarang masih agak sulit dan agak goib stoknya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman daripada nunggu HP itu bisa jadi larinya ke sini semua gitu, karena secara performa ini pun bisa dibilang lumayan ngebut gitu ya performanya. Nah, sekarang kita lihat untuk settingannya nih. Untuk settingannya bisa dilihat di sini. Nah, ini agak keterangan ya, kita pindahin dikit. Oke, udah kelihatan ya. Nah, di sini emang kelihatan ya, untuk XOS-nya itu ada tulisan XOS for GT ya. Jadi emang untuk seri GT ini agak dibedain ya tampilan UI-nya. Jadi dia khusus untuk XOS seri GT gitu ya. Nah, untuk CPU-nya dia memakai Dimensity 8200 Ultimate. Kamera belakangnya 108 megapiksel OIS, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor gitu ya. Untuk kamera depannya 32 megapiksel, baterainya di 5000 mAh, dan untuk layarnya itu di resolusi Full HD Plus kayak gitu. RAM-nya di 8 GB. Oke, itu untuk sekilas speknya ya. Sekarang kita lihat ada satu fitur menarik yang nggak boleh kita lewatin nih. Nah, Mecha Loop Lighting. Jadi si yang ini ya, lighting yang di belakangnya ini. Jadi bisa kita setting loh teman-teman. Jadi bisa untuk panggilan telepon masuk, notifikasi, charging, atau lagi nyetel musik kayak gitu. Misalkan ya, untuk notifikasi. Nah, di sini banyak nih pilihannya. Ada ritmenya, ada pilihan warnanya gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di belakang, nah dia bisa di preview kayak gini ya. Itu jadi banyak banget pilihan yang bisa kita pilih di sini. Ada gradient, ada rhythm. Dan untuk warnanya emang kita nggak bisa custom sendiri ya. Jadi udah disediain warna-warnanya gitu. Gitu. Jadi ini mirip-mirip kayak fitur Halo Lighting di Infinix Note 40 sebelumnya ya. Cuma bedanya ini lampunya di sini gitu. Dan emang kalau lagi nyala gini semakin berasa gitu ya kesan gamingnya. Kalau Halo Lighting kan kemarin sebelumnya di sini ya. Nah, kalau sekarang dia seri gitu tuh di sini tuh lampunya. Dan ini emang lebih keren sih ya. Kayak gitu teman-teman, ini untuk fitur apa tadi namanya? Mecha Loop Lighting gitu ya. Jadi bisa buat panggilan telepon masuk, notifikasi, charging, dan lagi nyetel musik kayak gitu. Dan di sini ada party mode nih ya, bisa kita lihat. Kalau kita hidupin, dia bakal hidup terus nih ya. Kalau party mode tuh dia bakal hidup terus, tapi ya kelemahannya dia bakal konsumsi baterainya bakal tinggi, jadi bakal cepet boros untuk baterainya. Tapi yang mending kita matiin aja gitu ya. Jalagian ngapain gitu, kita hidupin terus. Oke, itu sekilas saja untuk
fitur unggulan yang dibawa sama HP ini. Sekarang lanjut aja kita bahas kameranya dulu aja kali ya. Kita lanjut untuk bahas kameranya dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian kameranya. Di sini untuk mode auto ya, bisa di zoom 1 kali sampai 3 kali ya. Nah, bisa di zoom sampai 3 kali kayak gitu. Jadi HP ini nggak ada lensa ultrawide ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berharap nyariin adanya lensa ultrawide, jadi di HP ini sayangnya belum ada. Bukan belum ada, emang nggak ada lensa ultrawide gitu ya. Nah, sekarang di bagian atas bisa dilihat di sini ada mode 108 megapiksel. Terus di sini ada color enhancement. Oke, ini untuk untuk rasionya. Untuk rasionya 4:3, 1:1, dan satu lagi nih untuk yang full screen-nya ya. Jadi sayangnya nggak ada yang 16:9 nih. Jadi kita pakai yang 4:3 aja. Dan di sini untuk filter-filternya ya, banyak banget filter-filter yang bisa kita pilih. Ini standar sih ya, emang biasanya selalu ada. Dan untuk di mode portrait, bisa lihat di sini ya, ada filter lagi nih teman-teman, bisa dilihat. Dan ini filternya lebih sadis loh. Banyak banget nih filter yang bisa kita pilih. Jadi ini emang biasanya buat cewek-cewek nih yang demen sama filter-filter kayak gini ya. Jadi banyak banget yang bisa kita explore di sini untuk filternya. Oke. Terus juga ada super night ya, jadi untuk mode night mode-nya. Dan kalau kita lihat di sini untuk more-nya, ada fitur time lapse, slow motion, terus ada sky shop, document, error space, mode ini ya, mode pro-nya ya. Ini untuk mode pro. Terus tadi ada apa lagi tuh? Mode pro, terus ada super makro dan panorama kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk makronya nih. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk videonya ya. Untuk videonya kita lihat di sini rekamannya nih. Dia bisa sampai 4K di 60 fps loh. Wow, gokil nih. Kameranya bisa sampai 4K 60 fps, 4K 30 fps, dan 1080p-nya juga yang pasti sampai di 60 fps ya. Dan ini ada fitur untuk ultra steady ya. Untuk ultra steady-nya itu dia bisa di 1080p 30 fps, 60 fps-nya masih bisa. Kita coba di 4K. 4K 30 fps masih bisa. Kalau di 4K 60 fps, kita lihat. Nah, dia nggak aktif ya. Jadi 4K 60 fps-nya dia nggak bisa pakai ultra steady-nya kayak gitu teman-teman. Terus di sini di tengah nih ada ultimate video enhancement ya. Terus di sebelahnya ini ada untuk LED flash. Dan untuk videonya, kalau teman-teman perhatiin di sini juga ada filter-filter nih ya. Wah, ini emang HP zaman sekarang kayaknya kameranya nggak jauh dari filter ya. Bahkan di video-video pun sekarang udah ada filternya nih. Gokil. Dan untuk videonya ya, dia bisa di zoom sampai 3 kali juga. Kayak gitu teman-teman. Dan terakhir di sini ada fitur dual video ya. Nah, ini untuk dual videonya. Yang pasti bisa kita switch kayak gini dan bisa kita bikin jadi kayak gini ya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini bisa kita geser-geser juga. Oke, ini untuk dual video. Lanjut untuk kamera depannya ya. Nah, ini untuk kamera depan. Kamera depan di sini resolusinya bisa sampai 2K ya. 2K di bentar ya teman-teman. 2K-nya ini 30 fps ya. Dan untuk 1080p-nya bisa sampai di 60 fps kayak gitu. Dan dia juga kamera depannya ada fitur ultra steady-nya ya. Jadi bisa lebih stabil lagi kayak gitu. Oke, dan seperti biasa di sini ada filter-filter, efek dan segala macamnya yang bisa kita explore lebih jauh lagi ya. Terus untuk di AI cam-nya ya, dia ada ini mode autonya ya, dia ada 32 megapiksel, ada color enhancement-nya juga sama kayak di kamera belakang tadi ya. Dan untuk rasionya juga sama ya, dia nggak ada di 16:9 kayak gitu teman-teman. Oke, ini untuk kameranya kita coba foto ini deh. Kita cobain. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman untuk hasil fotonya. Nanti untuk hasil foto yang lainnya, hasil foto yang lebih detailnya nanti kita share di Instagram ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, silahkan langsung follow aja di epiclopedia.id ya. Kita lebih aktif di Instagram. Kayak gitu teman-teman, ini untuk fitur kamera. Sekarang mending kita langsung lanjut aja untuk kita tes coba main game ya. Oke teman-teman, ini kita lagi coba masuk ke gamenya. Dan satu lagi yang mau kita kasih tahu adalah di sini ada fitur
X-Boost-nya ya, atau sebutannya X Arena juga ya. Jadi di sini ada beberapa mode nih ya. Ada mode power saving, terus di tengah ini ada mode equilibrium, ini untuk mode standarnya harusnya ya, dan ini untuk mode performance. Nah, mode performance ini mungkin bakal bikin cepat panas dan baterainya mungkin bakal cepat habis, tapi dia performanya bakal di boost banget gitu ya. Nah, sekarang kita coba aktifin aja deh mode performance-nya. Kita pengen lihat kemampuan maksimal performa dari HP ini pas main game gitu ya. Soalnya kan emang keunggulan utamanya tuh di main game gitu ya. Oke, dan ini kayaknya Genshin Impact-nya ada updatean ya. Kita update dulu, nanti kalau udah selesai lanjut kita masuk ke gamenya. Oke, teman-teman, sekarang kita udah masuk ke gamenya ya. Bisa dilihat di sini kita lagi ada di Fontaine, tapi sebelum itu kita mau lihat untuk settingan grafiknya ya. Settingan grafiknya itu ada di medium ya, tapi ini kita coba di highest dulu deh. Kita coba di highest, terus FPS-nya kita taruh di 60. Kita cobain dulu nih. Kira kuat nggak ya? Oke, nah teman-teman bisa lihat ya. Untuk FPS-nya dia belum stabil nih ya. 30, oke. 40, 50. Oke, ini kita coba bawa jalan-jalan santai dulu ya. 30, 40, oke. Kayaknya belum begitu stabil. Tapi kita cobain untuk berantem deh ya. Tapi ini emang terbilang lancar ya. Tuh 58 ternyata teman-teman stabilnya ya. 59, 50-an, oh udah mantep nih. Ini udah rata kanan loh ini. Genshin rata kanan 60 fps. Dia dapatnya di 50-an ya untuk FPS-nya. Oke, ini kita coba lihat ini deh. Misalkan kita lagi berantem nih. Kita lihat misi yang berantem di mana nih? Oke, di sini. Kalau lagi berantem biasanya sih kan dia lebih berat ya. Jadi biar lebih kelihatan untuk performanya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk grafiknya, emang cakep banget sih. Di Fontaine emang cakep ya, grafiknya. Kalian pamer karakter baru nih. Ini banner kemarin sih. Teman-teman ada yang ngikutin Genshin juga nggak? Sebenarnya udah lama nih, nggak login. Sekarang bahkan bannernya kayak udah ganti ya. Tuh, udah ganti malah, tapi dia udah punya sih, jadi kayak nggak usah. Ini kita langsung cari musuh aja deh. Harusnya di depan ada musuh nih. Kita tes ya, lagi berantem. Kira-kira kayak gimana nih performanya? Ini gimana ya? Oh ya, agak beda kalau main pakai HP ya. Soalnya biasanya main pakai PC. Oke, kalau lagi berantem teman-teman bisa lihat ya, dia FPS-nya turun di 40-an. Jadi emang agak turun FPS-nya. Kadang naik di 50, kadang di 40 gitu ya. Jadi emang kalau lagi berantem tadi stabilnya di 40-an ya. Tapi kalau lagi ngapa-ngapain tuh di 50-an gitu. Tapi ini udah terbilang lancar banget loh. Bener-bener lancar banget. Buat main Genshin ini udah aman banget. Nah, teman-teman, sekarang kita cobain di bawah laut nih ya. Di bawah laut ini emang grafiknya agak bagus, jadi emang harusnya sih agak berat gitu ya. Nah, kita tes nih. Untuk FPS-nya dia ada di 40-an ternyata ya. Ini di depan ada apa ya? Ada apa sih ini? Lah, hilang dia. Dideketin hilang dia. Nah, jadi di bawah laut pun emang terbilang lancar. Di 50-an ya. Kalau lagi nggak berantem ternyata masih sama. Jadi kesimpulannya untuk main Genshin ini udah mantep banget gitu ya. Di highest settingan 60 fps dia stabil di 50-an. Kalau lagi nggak berantem gitu. Kalau misalnya lagi berantem kayak tadi, paling turun itu di 40-an gitu ya. 40 atau 50-an juga gitu. Jadi lumayan bagus. Oke gitu teman-teman, ini untuk Genshin Impact. Sekarang kita lanjut ke game selanjutnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di game selanjutnya yaitu game Kara Extreme. Kita lihat di sini untuk settingan grafiknya kita udah kasih dia di rata kanan ya. Dan untuk FPS-nya kita kasih di no limit ya. Kita lihat. Ini game emang lumayan agak berat ya. Jadi kita buktiin nih.
HP gaming ini emang benar-benar untuk gaming apa gimana nih performanya ya? Ternyata kena di 55 fps, 57, 50, 59. Gokil. Ya, sekedar ngingetin ya, ini game memang lumayan berat loh, berat banget. Dan ini HP bisa dapat FPS di, wah ini 60 sih dapat lah ya, 59 tuh lihat. Coba kita ke arah perkotaan yang banyak gedung nih, biasanya lebih berat harusnya. Oke, ini kita kayaknya udah sampai di perkotaan ya. Nah, tempat-tempat yang banyak gedung, nah dia tadi, dia agak turun di 30-an ternyata ya. Nah, ini di tempat yang agak gedung lagi. Di tempat yang banyak gedung, baru kelihatan ya performanya. Nah, dia malah stabil di 30-an ternyata ya. Tadi kan di tempat yang emang agak sepi lah gitu ya, nggak terlalu banyak kendaraan, nggak banyak gedung juga. Nah, di sini dia turunnya di 30 fps ternyata teman-teman ya. Jadi kalau di tempat yang agak rame, dia turunnya sampai 30, 40-an lah ya gitu. Tapi so far untuk dimainin masih lancar banget loh ini. Ya, masih lancar banget ini. Jadi untuk main Carrier Street, main Genshin, ini udah oke banget ya. Jadi untuk sekelas HP gaming emang udah mantep nih dipakai main game. Tapi untuk main game yang lebih lengkap lagi nanti kita coba tes di video tes gaming aja ya teman-teman. Ini bisa isi bensin ternyata. Oke deh, kita gimana cara isi bensinnya? Oh ini ya, sport gas. Oke, banyak ternyata jenis-jenis bensinnya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian ya untuk unboxing kita kali ini. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau yang masih pengen ditanya seputar HP ini maksudnya ya, teman-teman bisa langsung komen ya di bawah, nanti bakal kita jawab di video reviewnya, oke? Thank you sekali lagi, dan see you on next video ya. Bye-bye.